Halo teman-teman semua, dalam kesempatan ini kelompok kami akan membahas mengenai pengantar hukum perdata internasional. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih definisi dari hukum perdata internasional. Secara singkat dan secara umum, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan keperdataan negara atau warga negara yang melintasi batas-batas negara. Nah, namun, beberapa ahli juga memberikan pandangannya terhadap pengertian dari hukum perdata internasional. Seperti yang pertama, Prof. Graveson. Prof. Graveson memberi pandangannya bahwa dia menyebutkan bahwa hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Dan karena itu, menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain yang biasanya asing atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan. Nah, yang kedua saya mengambil definisi dari Profesor Dr. Ridwan Khairan di SHMH yang menyebutkan bahwa hukum perdata internasional itu merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara, dan HPI ini termasuk hukum nasional. Nah, peristiwa, perbuatan, atau hubungan yang mengandung unsur internasional atau elemen asing itu disebut juga dengan hukum perdata internasional. Setelah kita mengetahui apa definisi dari hukum perdata internasional, kita bisa mengetahui nih, apa sih yang menjadi latar belakang dari HPI atau hukum perdata internasional. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini adalah internet. Batas-batas negara yang semakin mendekat karena mudahnya transportasi internasional itu sudah mempermudah manusia di muka bumi untuk melakukan transaksi secara internasional. Sementara itu juga sistem hukum suatu negara dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang tidak hanya bersifat intern domestik, tetapi juga pada prakteknya melintasi batas-batas teritorial negara atau unsur-unsur internasional. Nah, karena dua latar belakang itu, maka harus ada instrumen hukum yang mengaturnya dan lahirlah hukum perdata internasional. Yang ketiga, banyaknya hubungan antara peristiwa hukum secara internasional dalam hal perdata atau non-perdata yang mengandung unsur-unsur melampaui batas-batas teritorial negara sehingga disebut transnasional. Ini juga menjadi salah satu fokus bahasan dari hukum perdata internasional. Dan yang terakhir sebenarnya ada titik pertautan antara satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum negara, disebut dengan forum atau negara tempat pengadilan yang mengadili perkara. Nah, pertautan terdapat dalam fakta-fakta perkara. Sebenarnya hukum perdata internasional itu juga dikenal dengan beberapa istilah, seperti private international law, international private law, internationalist private right, droit international private, dan diritto international privato. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan HPI dan HIP. HPI merupakan singkatan dari Hukum Perdata Internasional, sedangkan HIP merupakan singkatan dari Hukum Internasional Publik. Hukum Perdata Internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan keperdataan negara atau warga negara yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan hukum internasional publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional dalam hukum publik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi HPI menurut para ahli. Di sini, saya mengambil definisi HPI yang dijelaskan oleh Profesor Graverson, Profesor Dr. Sudargo Gautama, dan juga Profesor Dr. CFG Sunaryati Hartono. Menurut Profesor Graverson, HPI adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Dan karena itu, menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan. Selanjutnya, Profesor Dr. Sudargo Gautama SH. Menurut Profesor, HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel-sel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan sel-sel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Dan yang terakhir adalah menurut Profesor Dr. CFG Sunaryati Hartono SH.
Menurut Profesor, HPI itu mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum, publik, maupun privat. Dengan begitu, inti HPI adalah pergaulan hidup masyarakat internasional. Maka HPI dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Nah, kemudian ada pun sumber HPI di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HPI ataupun kaidah-kaidahnya. Maka dari itu kita dapat melihat dari ketiga pasal ini. Yang pertama itu ada pasal 16 AB, pasal 17 AB, dan juga pasal 18 AB atau Algemene Bapelingen van Wetgeving. Nah, kalau pasal 16 AB sendiri itu mengatur tentang status personal. Kemudian untuk pasal 17 itu mengatur tentang benda yang tidak bergerak. Dan yang terakhir pasal 18 AB itu mengatur tentang bentuk formil dari suatu perbuatan hukum. Kemudian ada pun ruang lingkup HPI. Yang pertama itu ada HPI sebagai rechtop passing track atau yang tersempit ataupun yang terbatas. Hukum perdata internasional atau HPI ini hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Nah, sistem semacam ini itu juga dianut sama sistem HPI Jerman dan juga Belanda. Kemudian, yang kedua itu ada HPI sebagai choice of law sama choice of jurisdiction atau dalam artian yang lebih luas. Nah, menurut sistem ini, HPI itu bukan hanya terbatas pada choice of law, tapi juga terbatas pada choice of jurisdiction yang dimana berkaitan dengan persoalan kompetensi ataupun wewenang hakim. Kemudian yang ketiga itu ada HPI sebagai choice of law, choice of jurisdiction, sama condition des strangers atau yang lebih luas lagi. Nah, di sistem ini HPI itu tidak hanya mengenai persoalan pilihan hukum dan juga pilihan forum ataupun hakim, tapi juga menyangkut dari status orang asing. Kemudian ada pun HPI sebagai choice of law, choice of jurisdiction, condition des strangers, dan juga nationality. Yang dimana menurut sistem ini HPI itu menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan juga kewarganegaraan. Nah, masalah kewarganegaraan ini menyangkut paut sama persoalan tentang caranya memperoleh dan hilangnya suatu kewarganegaraan seseorang. Nah, sistem ini itu sistem yang sangat luas dan dikenal dalam HPI Prancis. Selanjutnya ada masalah pokok HPI. Ada 3 masalah pokok HPI. Yang pertama jurisdiction, yang kedua applicable law, dan yang ketiga recognition and enforcement of foreign judgment. Jurisdiction membahas hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. Yang kedua applicable law membahas hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing. Dan yang terakhir, recognition and enforcement of foreign judgment membahas sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan peradilan asing. Selanjutnya adalah asas-asas HPI. Ada 5 asas-asas HPI, yaitu lex raeesitae, lex loci contractus, lex domicili, lex fori, dan lex causa. Lex raeesitae yaitu hukum yang berlaku atas benda adalah hukum dari tempat benda tersebut berada. Lex loci contractus yaitu hukum terhadap perjanjian-perjanjian berlaku kaidah-kaidah hukum dari tempat perbuatan perjanjian. Lex domicili yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang adalah hukum dari tempat orang tersebut berdiam. Lex fori yaitu sistem hukum yang dimana tempat perkara HPI diajukan. Dan yang terakhir lex causa yaitu sistem hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara HPI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.